Halo adik-adik di rumah, apa kabar kalian? Wah, Loso senang sekali bisa ketemu kalian lagi di hari Minggu ini. Nah, sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Yuk, dari terbit matahari. Semua berdiri ya, kita memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah ciptakan alam yang begitu indah. Terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji dan berkira terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji, puji Dia, puji Tuhan. Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ada bersama-sama kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai mana? Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Dia, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kiranya kita selalu memuji nama Tuhan. Sepertinya sudah capek belum? Belum kan? Nah, kita akan memuji Tuhan lagi adek. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan selama kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan berkat-Mu Tuhan. Walaupun kami harus di rumah di tengah kondisi saat ini, tetapi kami selalu mengucap syukur Tuhan akan berkat-Mu. Berkat-Mu yang selalu menyertai kami, selalu memberkati kami Tuhan. Biarlah segala kelimpahan akan berkat-Mu Tuhan boleh kami rasakan, dan boleh kami bagikan, seperti Engkau juga membagikan kasih itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah 1 minggu tidak bertemu ya. Loso senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Walaupun dengan jarak yang jauh, itu tidak menyurutkan hati Loso untuk mengajak kalian memuji Tuhan. Yuk, sekarang Loso ajak kalian, kita memuji Tuhan lagi. Dia lahir untuk kami. Mari kita bertepuk tangan ya. Mama, Papa, nyanyi juga ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Tuhan kami, itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, yang menebus selamat dunia. Sekali lagi ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit
kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu siapa? Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Siapa dia? Sang Penebus Juru Selamat dunia. Siapa dia? Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yeay! Wah, senang sekali bisa memuji Tuhan. Betul loh, Sir. Ya, tentunya kita boleh bersuka cita ya. Bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Betul. Itulah janjinya ya kita semua. Nah, adik-adik, kita juga selalu harus ingat bahwa firman Tuhan itu selalu menuntun kita. Dan maka itu, rajinlah kalian membaca kita dan merenungkannya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita daripada lose-lose kita. Sebelumnya, kita mau menaikkan suatu pujian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Biarlah kita mulai mendengarkan tentang perbuatan Allah yang sudah Dia lakukan untuk kita semua. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita Tuhan. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan-Mu, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita akan pujian yang ada bersama-sama. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Kamu, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau selalu mengingat kami. Engkau selalu mengingatkan kami melalui firman-Mu. Biarlah melalui cerita yang sebentar lagi kami akan dengar, itu boleh menguatkan iman kami, boleh membuat kami lebih sabar, membuat kami lebih tabah ketika kami menghadapi kondisi saat ini. Tuhan, Kau pimpin daripada lose-lose kami yang menyampaikan firman. Kau berkati dan urapi mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kiranya kita tetap memberikan persembahan untuk sekolah minggu kita, agar persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk sekolah minggu kita. Kalian bisa melihatnya di setiap pesan yang Lose kirim untuk kalian semua ya. Jadi selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, apa kabar kalian yang ada di rumah? Sudah berapa minggu ya kita tidak bertemu. Losa kangen banget sama kalian. Hari ini Losa mau tunjukin sesuatu. Nah, ini Losa bawa apa ya? Ini adalah globe dan ini adalah peta. Dengan globe dan peta ini kita bisa mengetahui letak negara-negara lain. Pernah nggak kalian pergi ke negara atau kota lain selain Banjarmasin? Ya, pastinya menyenangkan ya, kalian bisa melihat sesuatu yang lain yang tidak ada di kota kalian tinggal. Contohnya waktu di Bali, di sana banyak pemandangan yang indah, seperti pantai, pura, dan berbagai macam lainnya. Tapi bisa juga loh kita merasa kesulitan. Contohnya, jika kita tidak sesuai dengan budaya mereka, makanan mereka, ataupun bertemu dengan orang-orang yang menyulitkan kita. Nah, seperti Bapak Paulus, waktu dia pelayanan di Antioquia, dia bertemu dengan banyak orang yang menentang dia. Nah, hari ini Losa mau ajak kalian buat ke suatu kota di zaman beribu-ribu tahun yang lalu. Ada seseorang yang mau ketemu sama kalian loh. Yuk, kita ikutan. Nah adik-adik, tadi kan Losa udah janji sama kalian mau ajak kalian buat pergi ke suatu kota. Nah sekarang Losa udah ada di dalam rumah di kota Filipi. Sekarang kita mau ketemu nih sama orang yang mau ketemu juga sama kalian. Penasaran gak sama siapa? Kita cari yuk. Kita mau cari Bapak Paulus. Kita panggil ya sama-sama. Bapak Paulus. Nah Bapak Paulus, kemarin kami sudah mendengar banyak hal tentang pelayanan Bapak, terutama bagaimana Bapak memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang di Antioquia. Boleh tahu nggak Pak, di mana lagi Bapak memberitakan Injil Tuhan? Ya benar, saya bersama rekan saya Silas memberitakan Injil di Antioquia, Troas, dan Makedonia dan lain-lain. Kami melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil supaya banyak orang yang mengenal dan percaya akan Yesus. Seperti di Makedonia, ada seorang perempuan penjual kain ungu bernama Lydia yang percaya pada Yesus. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi banyak sekali ya kota yang sudah Bapak kunjungi untuk memberitakan Injil Tuhan, seperti Antioquia, Troas, dan Makedonia tadi. Kalau Bapak memberitakan Injil, tantangan seperti apa ya yang Bapak hadapi? Banyak sekali tantangan. Orang-orang tidak suka ketika kami mengabarkan Injil. Tetapi, Roh Kudus selalu memimpin saya dan menguatkan saya. Semua itu adalah kuasa Injil dan Roh Tuhan. Kuasa Injil? Kuasa Injil seperti apa ya Pak maksudnya? Ya, saya akan bercerita kepada kalian. Saat itu, saya sedang mengabarkan Injil kepada orang-orang. Namun, ada seorang perempuan atau peramal yang terus mengikuti kami dan berteriak-teriak. Perempuan itu dikuasai oleh orang jahat dan dia menjadi sumber uang bagi para orang kaya karena dia bisa meramal. Perempuan itu sangat mengganggu kami. Akhirnya, dengan nama Yesus saya mengusir roh jahat itu dari perempuan itu. Seketika itu, sembuhlah ia dari roh jahat dan hilanglah kekuatan meramalnya itu. Itulah kuasa Injil. Karena Injil itu adalah perkataan Allah sendiri. Wah, puji Tuhan ya Pak. Ternyata perempuan itu bisa hilang dari roh-roh jahat itu. Nah, seperti yang Bapak Paulus katakan tadi, adik-adik ingat ya bahwa Injil itu penuh kuasa. Karena Injil adalah perkataan Allah. Iya nggak Pak? Ya, saya pun senang. Tapi setelah itu, kami mendapat tantangan lain. Hah? Tantangan Pak? Boleh Bapak ceritakan nggak? Jadi, setelah kami mengusir roh jahat itu, orang kaya menjadi sangat marah karena kehilangan sumber uangnya. Sehingga saya dan Silas dibawa ke kepala pemerintah Roma dan diberi hukuman. Pakaian kami dirobek, kami dicambuk, sampai badan kami penuh memar, dan kami dipenjara. Kaki kami juga dipasung. Namun, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti kepada kami dan kami percaya itu. Walau badan kami penuh memar dan sakit, kami tetap memuji dan berdoa pada Tuhan. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Tanah mulai bergetar, gempa bumi terjadi, dan membuka semua pintu penjara, termasuk pintu penjara kami. Wah, jadi setelah Bapak berhasil mengusir roh-roh jahat dari tubuh perempuan itu, justru orang-orang
membawa Bapak ke kepala pemerintahan Roma dan Bapak serta teman Bapak Silas tadi di penjara ya Pak? Benar. Tapi adik-adik ingat nggak? Tadi Bapak Paulus juga cerita loh bahwa ketika dia di penjara, ketika dia merasakan sakit dan memar di seluruh badannya, dia tetap memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Paulus dan Silas. Dan juga setelah berdoa dan memuji Tuhan, ada sesuatu hebat ya Pak yang terjadi. Ya, Gempa bumi adik-adik. Dan saat itu semua pintu penjara terbuka. Itu yang Bapak ceritakan tadi, ya nggak Pak? ya, benar. Tapi kalau semua pintu penjara terbuka, berarti itu kesempatan untuk kabur. Apakah Bapak lakukan? Mau tahu? Saat itu, kepala penjara terbangun dan sangat syok melihat semua pintu terbuka. Dia sangat ketakutan apabila semua tahanan kabur. Dia ingin membunuh dirinya dengan pedang. Tapi saya dan Silas berkata, "Stop, kami masih di sini. Kami tidak kabur." Lalu apa yang terjadi Pak dengan kepala penjara itu? Kepala penjara itu tersungkur dan Roh Kudus membuka hatinya agar percaya kepada Tuhan. Setelah itu, dia dan seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan. Sungguh hebat kan kuasa Tuhan dan Injilnya? Wah, sungguh cerita yang sangat hebat ya adik-adik. Kita jadi bisa tahu nih cerita pelayanan Bapak Paulus selain dari Alkitab tentunya. Terima kasih ya Pak, saya dan adik-adik tentunya akan mencontoh apa yang Bapak lakukan dan Bapak Silas juga lakukan. Ya, beritakanlah Injil dan percayalah bahwa kuasanya dan kasihnya selalu menolong dan menyertai hidup kita. Saya akan melanjutkan perjalanan misi saya. Selamat tinggal. Dari cerita Bapak Paulus tadi tentunya membuat kita semakin percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Tuhan telah memimpin dan menyertai serta menguatkan pelayanan Bapak Paulus dan temannya tadi. Siapa yo? Ingat nggak? Ya, benar sekali, Bapak Paulus dan Silas. Nah adik-adik, yuk kita balik ke tahun 2020. Udah waktunya nih. Adik-adik, seru nggak perjalanan kalian tadi? Kita belajar banyak hal dari cerita Bapak Paulus. Yang pertama, kita tahu bahwa Injil itu adalah perkataan Allah sendiri yang mempunyai kuasa. Kuasa seperti apa? Kuasa mengusir roh-roh jahat dan juga membuat orang-orang percaya kepada Yesus. Dan kita juga belajar bahwa roh Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Di saat pandemi corona saat ini, banyak orang juga yang merasa kesulitan loh adik-adik. Banyak orang yang juga kehilangan harapan mereka untuk hidup karena mungkin mereka kehilangan pekerjaan. Nah, di saat seperti ini, kalian bisa menjadi saksi Tuhan seperti Bapak Paulus dan juga Bapak Silas tadi. Seperti apa ya caranya? Kalian bisa mendoakan mereka, kalian bisa menyumbangkan apa yang kalian punya, mungkin bisa menyumbangkan masker, menyumbangkan makanan, sehingga banyak orang yang akan merasakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka seperti yang adik-adik rasakan saat ini. Mari kita bersaksi. Ayat hafalan minggu ini buat kalian hafalkan di rumah adalah kalian yang di rumah jangan lupa kerjakan aktivitas kalian dan tetap rajin untuk bersaat teduh di rumah, oke? Nah, sekian cerita Lausa hari ini. Semoga kita juga bisa mendapatkan berkat dari cerita yang Bapak Paulus tadi sudah ceritakan. Kalian bisa lihat di bagian Alkitab yang akan Lausa tulis di sini ya. Yuk, close aja kita untuk berdoa bersama-sama untuk menutup cerita kita hari ini. Lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya kami bisa menjadi seperti Bapak Paulus, kami menjadi saksi Tuhan di lingkungan kami. Kami tentunya diberi kekuatan dan diberi keberanian agar kami bisa memberitakan Injil Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami, walaupun di saat sulit seperti ini Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan senantiasa, menyertai kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.